Oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali kita masih di Islam itu indah. Pembahasannya bagus banget nih. Tema kita adalah awas, nanti nggak sah. Oke, aku yakin banget ya udah banyak jamaah yang penasaran dengan penjelasan Habib Usman tadi nih mengenai najis apa yang ada di sekitar kita yang akhirnya bisa masuk ke dalam kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pasti penasaran kan, apa Bib? Tadi Habib sudah menjelaskan sedikit Bib. Najis apa yang ada di sekitar kita yang bisa masuk ke dalam kisah Rasulullah itu apa Bib? Boleh sekarang? Boleh sekarang, atau mengenai apa aku penasaran. Ya akhir. Afwan Mas Soni, Afwan Syekh Muhammad Jaber, Afwan Syed Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang dimana cicak ini luar biasa. Wajak kalau bahasa Arabnya. Penyakit yang di dalamnya ada ditimbulkan kalau misalkan jatuh, ya kan, kesayuran, ente mau makan nggak? Enggak, karena kan di dalamnya itu kan berarti kan mengandung daripada cicaknya, kotoran dan menjijikan. Dan juga kita sering juga dijatuhkan kotoran sama cicaknya, sadar ataupun nggak sadar, karena apa? Karena sangat kecil. Nah, kita harus ditegaskan bahwasanya ini termasuk binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Jadi di dalamnya tidak memiliki darah yang mengalir. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Jaber. Kalau yang tidak mengalir darahnya, yang dimana ini tidak dikatakan kategori najis yang besar. Cukup dicuci doang bersih. Darah yang mengalir, semua bagian tubuhnya yang keluar dari tubuh kotorannya adalah suci. Maknanya sini gini gampang. Ketika kita harus memahami bahwasanya ternyata ya kotoran binatang yang kecil itu nyamuk ya kan. Terus apalagi tuh, laron itu tidak dikategorikan najis karena itu dimaafu. Karena apa? Karena cicak pun sama, dimaafu juga. Karena sangat kecil, tapi kalau cicak yang jatuh, cicaknya yang ada ya kan, masuk ke dalam tempat makan kita. Nah inilah kita menjijikan, yang nggak boleh kita makan. Takutnya jadi penyakit dan lain sebagainya. Karena apa? Cicak merupakan di sini dijelaskan hewan yang fasik. Karena Nabi SAW amara bigatlil wajak. Wasamahu fawasik. Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh tokek dan sejenisnya, cicak dan sejenisnya. Karena apa? Karena sama-sama nih, cicak, tokek, karena satu keturunan. Karena satu satu runtunan. Beliau menyebutkan hewan ini termasuk hewan yang fasik. Wa Rasulullah SAW dan Nabi besar Muhammad SAW memerintahkan untuk membunuh cicak. Dan beliau bersabda, dahulu cicak ikut membantu meniup api, yakni untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi cicak tuh sampai dikipas-kipasin tuh, ya kan? Kipasin siapa? Kipasin apinya yang dibakar oleh Raja Namrud. Untuk apa? Agar apinya semakin besar. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang dimana Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mempan dibakar oleh apinya Namrud, padahal apinya sangat besar. Inilah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Man qatala wajak fi awali darbatin kutiba lahu mi'atu hasanah wa fi thaniyah duna dzalik wa fi thalith duna dzalik. Barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala. Jadi dapat pahala tuh. Maka siapa orang yang memukul satu kali dapat 100 kebaikan. Dan barang siapa yang memukulnya lagi, maka bagian pahalanya dikurangin dari pahala pertama. Dan dia pukul lagi misalkan, maka dikurangin lagi. Mana gini? Kalau ada orang yang mukul cicak langsung mati, dapat 100. Kalau dimukul 1 cetak gak mati, 2 cetak gak mati, ya kan? Maka dikurangin. Pukul lagi yang ketiga, dikurangin lagi. Bahkan bisa sampai cuma dapat 20. Karena menyiksa. Boleh nyiksa binatang. Nah betul. Jadi harus sekali pukul. Inilah yang dikatakan sunnahnya malam Jumat biasanya. Cari cicak mukul. Bahkan Syekh Muhammad bilang dulu ketika sampai ada di Jakarta ada cicak dulu. Iya, tapi marah warga itu. Jangan. Kenapa Bib ini? Ya, kita cari, anak bilang cari hasanat, 100 hasanat. Tapi kenapa kira-kira tidak ada yang menerima? Karena apa? Tidak lazim. Tidak terbiasa di Indonesia katanya ini. Katanya ada manfaatnya memakan nyamuk. Dan rantai makanan. Oh gitu sih. Jadi manfaatnya jagain nyamuk gitu. Nyamuk. Oh ternyata. Padahal sunahnya Rasulullah, dilihat ada cicak boleh dibunuh 1 kali langsung mati.
Tapi di malam Jumat doang atau gimana? Oh iya itu. Sunnahnya malam Jumat. Oh sunahnya malam Jumat. Sekali sebenarnya hal-hal simpel yang ada di kehidupan kita tapi ternyata maknanya itu besar dan harus kita lakukan gitu ya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Tadi ada sempat pembahasan mengenai darah juga ya. Kalau darah kan ada beberapa yang tidak najis ya yang dimaafkan juga. Contohnya seperti nyamuk tadi kalau nggak sengaja gitu ya. Itu terkena itu tuh tinggal dibersihin aja gitu kan. Tapi ada pertanyaan gini Syekh Muhammad nih. Aku juga bingung kenapa orang ini bertanya seperti ini. Apakah dia sedang puber atau apa gitu ya. Jadi tetap aja aku harus baca ini Syekh. Jadi dia lagi berjerawat Syekh ceritanya Syekh. Tiba-tiba lagi sholat jerawatnya pecah. Kena baju. Gitu. Atau itu apakah sholatnya batal Syekh? Jerawat pecah lagi sholat gimana caranya? Aku juga bingung. Udah gitu jerawatnya besar lagi. Jerawatnya besar. Darahnya ngalir banyak banget. Enggak. Enggak. Aku mohon penjelasannya Syekh Muhammad silakan. Kiam. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini saya mengucapkan terima kasih juga kepada Islam itu indah karena ada hal-hal yang sering kita menghadapi dalam kehidupan kita tapi mungkin banyak yang kurang ilmu apa yang saya harus lakukan dan hal ini. Apakah salat saya batal tidak? Kalau kena misal khususnya darah ketika misal salat atau apa kena najis. Kalau darah mengalir seperti yang tadi sampaikan, kalau mengalir itu dari mana ini? Ya, kalau mengalir itu wajib kita membersihkan. Itu biasa, langsung kita berhenti salatnya, kita batal, kita bersihkan kalau mengalir. Tetapi mungkin jarang ada yang darahnya begitu mengalir. Tapi darahnya kecil, ya. Itu tidak membatalkan salat. Wallahu ta'ala tidak membatalkan salat. Tetap kita salat. Misal bisa jadi ketika salat misal sedang salat ada nyamuk ya bisa jadi kan? Ya. Oh mengganggu kita langsung tek. Pukul. Langsung pukul. Oh ternyata ada juga darah ini. Terus kita bersihkan itu bukan najis karena yang tadi kita sampaikan itu ada apa namanya najis yang ringan. Ya tidak membatalkan salat, tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan salat atau wudu. Ya, cukup kita membersihkan, ya, pakai tisu atau apa saja lanjut. Ya, tapi lebih baik ketika kita salat jangan sibuk dengan hal-hal yang lain. Seperti itu kita usahakan. Tetapi kalau terjadi seperti itu, insya Allah salat itu tetap sah, tidak membatalkan salat. Tetapi kalau darahnya kecil. Ya, misal ada luka sedikit terus tiba-tiba dalam salatnya ada darah. Kalau kecil itu tidak masalah. Tetapi kalau darahnya besar yang mengalir itu wajib kita lebih baik kita berhenti dan membersihkan. Tapi kalau darahnya kecil itu insya Allah tidak ada masalah. Boleh kita keluarin tisu, tutupin, udah lanjut insya Allah wallahu alam tidak ada masalah. Wallahu taala alam. Baik, apalagi kalau misalnya mimisan kan berarti banyak ya Syekh ya. Kalau mimisan itu nggak boleh ya Ustaz Syam ya, namanya mimisan kan darahnya banyak gitu ya. Nggak bisa ditampung juga hal-hal seperti itu. Kadang memangnya pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh kadang udahlah sepele tinggal bersihin aja begini hilangin. Ya itu masalahnya yang tadi. Gitu. Jangan sampai dalam salat itu mau dia sibuk membersihkan apa itu. Dan sibuk sama jerawatnya Syekh. Dalam sholat sibuk sama jerawatnya. Iya, jerawat dari soalnya. Oh tiba-tiba ada darah. Oh hukumnya apa? Hukumnya bergerak terus apa dulu dalam salatnya? Jadi bukan masalah darahnya tapi bergerak terusnya itu loh. Itu poinnya jamaah ingat ya. Lagi sholat jangan ngopekin jerawat. Jadi berdarah, jadi akhirnya bertanya-tanya. Benar juga ya. Hukum gerakannya udah beda lagi sholat. Aduh, pertanyaan yang bagus sekali ya. Ustaznya pernah kayak gitu gak sih? Nah, kalau misalkan Syekh, jerawatnya itu, ya kan, ini banyak nih, ya kan, pas di Allahu Akbar kena berdarah lagi, sebelah kirinya kena berdarah lagi gimana Syekh? Oh, Itu mungkin ke skincare dulu kali ya. Ke skincare, pakai krimnya segala macam biar ini. Pernah ngalamin kayak gitu Ustaz Syam? Dulu enggak ya? Karena emang kita ketahui bukan masalah darahnya dulu. Yang kita harus pelajari bergerak banyak di dalam sholat. Iya. Itulah yang enggak boleh. Kalau itu persiapan sebelum salat, persiapan. Kalau kita jerawatnya banyak, ya kalau masal mau bersihkan sebelum masuk ke dalam salat. Iya benar. Ya, jangan sampai kita bergerak terus dalam salat, itu yang bisa membatalkan salat. Iya, Tapi tahu nggak Son? Apa? Pembahasan darah ini, ada darah yang bisa dimakan. Apa? Ada darah yang bisa Darah dimakan. yang sebelah mana? Hati. Hati. Ah. Itu
Kata baginda Nabi SAW. Oh, Jadi gitu. bagian tubuh binatang yang bisa dimakan darahnya adalah hatinya. Hatinya, oh ya Allah. Tapi kalau ngomongin masalah makanan kan kadang ini ya, tadi kan hati bisa dimakan, itu berarti halal dong. Halal. Halal ya. Ini juga harus belajar juga nih, aku juga penasaran nih. Kalau kita makan ke restoran, kita kan tahu kan tadi kalau Habib bilang kan kita cari tahu dulu nih, ini restorannya halal apa enggak, apa semacamnya gitu, semacam makanan apa aja yang dijual di sini gitu kan. Oke, kita datang ke tempat yang halal gini Ustadz Syang. Tiba-tiba di sebelah kita restorannya bisa dibilang restoran haram. Dia jual makanan-makanan yang tidak boleh kita makan. Tapi Bersebelahan nih. bersebelahan gitu kan. Nah terus bau asapnya kecium sampai ke kita. Kita hirup gitu kan, enak juga ya gitu kan. Ternyata karena kita nggak tahu rasanya kan kita kehirup gitu kan. Itu boleh apa enggak kita menghirupnya? Termasuk najis apa enggak? Atau kalau misalkan juga nih alat makanannya. Dia jual ada yang halal, ada yang haram. Tapi alat makanannya ada yang bilang kan dipisah gitu kan. Tapi ternyata mungkin nggak sengaja menyatu gitu. Kita makan pakai alat yang bekas dimakan makanan haram. Itu boleh apa enggak? Oh baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabai guruku Habib Utsman, Tafadhol, Ustaz Syekh Muhammad Masoni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para pengusaha makanan ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang tetap selalu menjaga pelanggannya. Maksudnya gini, banyak juga kan yang nggak peduli gitu ya, nggak peduli yang penting untung banyak. Dia udah lihat pelanggannya pakai jilbab, nggak dikasih tahu bahwa di sini itu nggak halal. Dan ini banyak sekali terjadi di kota misalnya. Karena kami beberapa kali juga menemukan petugas yang lalai gitu, kayak nggak peduli. Kalau kita di Singapura biasanya orang Singapura tuh ngasih tahu gitu ya. Ya. Orang Singapura ngasih tahu, Muslim kalau kamu Muslim jangan ke sini karena di sini ada yang nggak halal gitu. Mereka ngasih tahu. Tapi sayangnya di Jakarta ini atau di Indonesia ini masih ada ya. Walaupun itu adalah oknum-oknum. Mudah-mudahan yang lain yang insya Allah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya mencari pekerjaan keuntungan, tapi juga menyelamatkan saudara yang lainnya. Begitu pula kami berterima kasih kepada saudara-saudara kami yang non Muslim yang memberitahu kepada kami ketika ternyata di situ ada makanan yang dilarang di dalam agama kami. Jadi kami juga berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang beragama non Muslim kalau mereka ngasih tahu kami, Pak Haji, maaf Pak Haji, jangan makan sini belum halal gitu, kasih tahu gitu kan. Maka itu adalah sesuatu yang sangat mulia dalam hal kemanusiaan. Nah pertanyaan yang kedua, kalau kehirup aromanya gitu, ini ada-ada aja pertanyaannya. Kalau kehirup aromanya insya Allah aman-aman saja. Bukan berarti kehirup aromanya dianggap kita makan yang namanya daging tersebut. Maka itu termasuk daripada aman-aman saja. Yang kedua, kehirup aromanya atau apalagi tadi pertanyaan Son? Peralatan makanannya itu tuh. Peralatan makannya. Bisa jadi dia tercampur minyaknya. Jangankan makanan, pakaian saja tadi jangan sampai bercampur najis itu dengan air, apalagi peralatan makanan. Bagaimana cara membersihkannya? Kalau ada bekas peralatan makanan yang pernah digunakan dengan hal najis mughalladhah yang besar, maka harus dicuci dulu dengan 7 kali air, salah satunya dengan debu atau tanah. Sama dengan pakaian, tadi kami tidak sempat menyampaikan. Kalau yang terkena adalah najis mughalladhah yang berat, air liur anjing misalnya atau daging babi, maka itu adalah harus dibersihkan dengan salah satunya tanah. Maka subhanallah berhati-hati kita untuk masuk ke restoran. Ini biasanya terjadi insya Allah di Indonesia enggak, karena mayoritas Islam, mayoritas Muslim. Kalau kita keluar negeri, usahakan mencari restoran yang memang hanya menjual daging yang halal. Yang memang hanya menjual makanan yang halal. Insya Allah udah banyak sekarang karena perkembangan orang Islam di dunia juga sudah sangat banyak. Ya. Tapi kalau memang tidak ada, usahakan cari yang seafood aja. Oke, Ya, usahakan seafood. cari yang seafood karena segala yang ada di laut itu halal. Ya, bangkai di laut pun itu halal kecuali bangkai makhluk darat yang ke laut. Misalnya iya. kambing tenggelam, nggak jadi halal kambingnya karena itu di laut tapi dia adalah makhluk darat gitu ya. Atau bangkai kapal, jangan ya kan. Masa dimakan pakai kapal? Ditumis gimana pun nggak Nggak bisa. bakal bisa. Maka cari seafood karena seafood itu insya Allah paling aman.
Tapi kalau daging-dagingan ya walaupun beda pendapat gitu ya, walaupun dalam kalangan Syafi'i saja itu ya nggak harus pakai Bismillah Allahu Akbar juga menyembelihnya kalau kita berada di tempat yang memang tidak menggunakan cara itu. Tapi mencari amannya bagaimana? Cari yang seafood saja. Untuk apa? Untuk dalam hal warok kehati-hatian. Ya, tapi yang berat kan ya Ustadz Syam kalau kita bertamu ke rumah teman kita yang non muslim nih. Bertamu ya minumnya ya minum ini aja, minum yang hal-hal saja. Untuk peralatan makannya juga kan bingung juga ya. Iya, jangan sampai lah kita bicarakan dengan baik. Ya. Kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ucapkan yang benar, yang jujur. Mohon maaf, saya takut, saya khawatir bukan saya menyinggung Iya. perasaanmu. Digituin. Apalagi Ya, kan harus dalam kita bicara hidup yang jujur. ada toleransi antar umat beragama Pasti juga pasti mereka ngerti ngerti, ya. pasti Masya ngerti. Allah. Terima kasih Ustadz Syam Sama-sama. untuk penjelasannya. Jamaah jangan kemana-mana, abis ini aku mau bacain pertanyaan lagi. Tetap di Islam itu indah ya. Nggak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.